Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah khatamal anbiya wa imamil awliya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu 'alaina mustabihan fanattabi'ul hawa bi rahmatika ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min adzabika nastadil. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Musallah Nurul Iman yang insyaallah senantiasa selalu dalam rahmat Allah taala, orang-orang tua kita dan juga segenap pengurus musalla, hadirin hadirat, semoga senantiasa kita disehatkan Allah, dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah taala, mempergunakan waktu-waktu yang diberikan Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, dan mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, malam ini kita kembali didudukkan Allah di dalam nikmat majlis ilmu, nikmat yang hanya insyaallah mudah-mudahan hanya orang-orang yang Allah pilih untuk bisa merasakan nikmat ini. Akan tetapi mari kita doakan saudara-saudara muslimin kita, muslimat kita, semoga mereka juga bisa duduk seperti kita, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah taala berikan keberkahan majlis ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita akan kembali membahas dan menyambung pembahasan daripada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad, yang mana kita masih berbicara tentang masalah penyakit hati yang berkaitan dengan hati kita. Dan pada bab ini masih sedikit penghujung bab tentang hasud. Minggu kemarin dikatakan oleh Rasulullah SAW ada 3 hal yang tidak pernah lepas dari kita, yaitu yang pertama hasud, yang kedua berprasangka, yang ketiga galak ngamal. Ini kata-kata kita ni punya 3 sifat ini. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, afala unabbiukum bil mahrad min zalik. Maukah kalian aku berikan jalan keluar akan hal tersebut? Kalau pertama, idza hasadta, kata Rasulullah, kalau ada di dalam dirimu sifat hasud, fala tabghi, jangan dituruti, jangan dimeloi. Wa idza zananta, apabila kau berprasangka, di dalam dirimu ada sifat berprasangka atau galak menyangka-nyangka, fala tatahaqqaq, jangan diyakini, jangan dibenarkan. Wa idza tatayarta, apabila ada pada dirimu sifat nak sok ngamal. Ya, kita ni kan sifat manusia ni ngamal, maksudnya tu kita ni galak percaya dengan hal-hal yang mistik. Itu kan, mau gigi mimpi gigi patah, apa mungkin kita mimpi nyampak, aja ditafsir ditakwil dengan hal-hal yang tidak. Nah, itu rata-rata kita punya sifat itu. Nah, makanya ketika hal itu ada pada pemikiran kita, fandi liwatkan, tidak usah kita bahas, liwatkan dah sudah. Tidak usah diceritakan, tidak usah diceritakan, tidak usah diomongkan, habis sudah. Itu kuncinya. Sebab itu memang sudah sifat manusia. Atau ada galau sifat tersebut. Wa in amilal hasid ala diddi ma yataqadahul hasad minasana alal mahsud. Seandainya orang yang hasud, kemudian dia melakukan hal timbal balik ketika keinginan hasudnya diganti dengan memuji. Diganti dengan memuji terhadap orang yang dihasudi. Tadinya dia hasud, dilawan. Kemudian orang yang tadi dibenci, dihasud oleh dia, dilawan. Dan berusaha untuk memuliakannya, menolongnya. Jadi artinya ketika dalam diri kita tu ada sifat hasud dengan seseorang, dilawan. Kita tadinya tak demen sama dia, nak hasud sama dia, kita puji dia. Kita usahakan untuk memuliakan dia. Nah, ini lebih utama. Dan ini lebih bermanfaat untuk menghilangkan rasa hasud yang ada pada diri kita. Nah, itu cara melawannya. Yang namanya sifat hasudnya itu pula.
tak pacak ningok orang lemak. Kadang-kadang kita tak lemak, orang yang lemak kita yang ingam. Padahal orang itu katik masalah sama kita, tidak nyari dengan kita, tidak minta tolong sama kita. Nah, waktu kita merasa kita punya sifat cak itu, kita agungkan dia. Ini Masya Allah, ini Masya Allah, baik ni kan, mudah-mudahan. Nah, jadi sifat yang ada pada diri kita tadi hilang. Kemudian wala ba'sa bil ibtah. Sikap lagi sifat yang diperbolehkan, ibtah namanya. Ibtah itu apa dia? Kita berangan-angan untuk diri kita supaya mendapatkan nikmat yang didapatkan oleh saudara kita itu. Umpama dia dapat nikmat, dapat gawian, kita belum dapat gawian, kita angan-angankan, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat gawian juga. Nah, itu namanya ibtah. Tidak kata usaha untuk menghancurkan dia. Ketika orang itu dapat nikmat, kita cemburu dengan dia. Kalau bahasa Indonesianya, ibtah ni cemburu baik. Cemburu baik. Jadi kalau kita orang dapat nikmat, kita pengen dapat nikmat juga, tapi tidak menjatuhkan dia. Mak mana caranya kita dapat juga apa yang kita inginkan seperti yang dia dapat. Itu namanya ibtah. Bahkan itu disunahkan. Kemudian summa in kana dzalika minani amid dunya. Umpama seandainya kita punya kawan kita tadi berilmu, ahli ibadah, terpuji kan dia. Nah, itu kita pengen juga cak dia. Mak mana caranya aku juga pacak punya ilmu cak dia. Aku juga pacak ahli ibadah cak dia. Berusaha belajar, berusaha muatkan diri untuk ibadah, bukan menghasut. Kau berhentilah belajar sama dia, ilmu dari mana? Ilmu boleh nemu. Jangan. Itu namanya hasut. Jadi kita berusaha, mak mana dia pacak pintar itu, padahal mondok tidak. Dicari solusinya. Pokoknya dia belajar pribadi sama si ke ustaz. Anak-anaknya guru juga nak belajar juga. Nah, itu bagus namanya. Kalau dalam urusan akhirat, begitupun dengan urusan dunia. Umpama dia kaya, ngapa aku miskin, padahal gawinya sama. Dia hemat, kita beres. Dia beli desa, kita beli kota. Maka cepat habis kota, dibeli. Kan kalau beli kota, kita lihat ya. Berapa gede beli kota. Dia beli desa dia beli. Artinya maksudnya tu, apa maksudnya tu? Maksudnya tu, kita nengok pelajari dia. Dia pacak berjaya, dia pacak naik pangkat. Boleh tak kita cemburu baik dengan dia supaya kita sama cak dia? Boleh. Jaizan boleh. Mubah hukumnya. Urusan dunia boleh. Urusan akhirat lebih bagus kalau kita bersaing dalam ibadah kepada Allah. Sebab memang diperintahkan Allah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, itu namanya ibtah. Wa amma hubbus syarr li ahadin minal muslimin. Adapun kecintaan untuk nyakiti atau berbuat jahat terhadap salah seorang Islam, salah seorang muslimin, atau kita menipu mereka, atau kita menyimpan dendam iri dengan mereka, maka cukup bagi kita untuk ingatkan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian itu mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian. Apa yang lemak kalian pakai, mereka harus lemak juga makinya. Apa yang tak lemak untuk kita pakai, mereka juga jangan makinya. Itu namanya cinta sesama muslimin. Bukan kita lemak di kita jangan jual uang, jangan. Kita pacak, kita baik, kita bagi juga. Apa dia? Kau ni resepnya, pacak baik, sakit kau ni. Ini resepnya, bagi ke? Ini, biarlah aku pada mahabeng, you tahu rahsia ini. Itu tak cinta dengan muslim. Kalau kita cinta dengan muslim, yang baik buat kita, dia harus baik juga sama macam kita. Yang buruk buat kita, jangan sampai kena dia. Kita tak teman, maka dia juga tak boleh kena. Itu namanya cinta sesama muslimin. Jadi ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menipu orang muslimin. Tidak diakui Nabi sebagai orang Islam. Nabi mengatakan man ghassal muslimin falaysa minhum. Orang yang galak menipu orang Islam itu bukan kelompok orang Islam. Nah, disebutkan Nabi Muhammad, orang yang menipu, galak menipu orang Islam itu bukan bagian dari orang Islam. Orang Islam sama Islam itu tidak saling tipu. Tapi terjadi sekarang terbalik. Ya, orang Islam sama Islam yang nipu-menipu. Sedangkan orang kafir kadang-kadang Islam tidak tipu-menipu. Itu. Ini tapi kena ancaman dari Rasulullah. Supaya kita ingatkan, ya Allah, tak boleh nipu, mudi ke tak boleh. Apalagi sama-sama Islam. Dia punya anak bini, dia nak makan.
Dia nak hidup, kita juga cak itu. Kita kalau tipu orang cak itu, mak manalah perasaannya. Kita beli buah, beli sekilo tak tahu ada 8 on. Mak mana kalau seandainya kita yang terbalik yang cak itu. Nah, sama seperti itu, jangan menipu. Itu juga termasuk hal yang harus kita hindari. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya, kalau kau mampu di waktu pagimu atau di waktu soremu, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, kalau pacak jangan ada di hatimu sifat menyakiti, menipu, kemudian iri terhadap salah satu orang muslim. Kalau pacak lakukan, kata Rasulullah. Pagi sore buang sifat-sifat yang tidak benar ada pada diri kau. Wadzalika min sunnati, dan itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Jadi kita kalau pacak pagi sore buang sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita ini, kita jauhkan. Jangan ada niat-niat yang tidak ada benar, sebab niat ini pengaruhnya besar. Niat ini pengaruhnya besar. Makanya banyak sekali yang orang yang selamat di akhirat itu gara-gara niat-niat yang baik. Banyak juga orang yang hancur di akhirat itu gara-gara banyak niat buruk. Maka niat ini penting, harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk berniat dengan niat-niat yang baik. Walaupun terkadang tidak sempat kita lakukan, yang penting kita niat deh. Ya Allah, kalau seandainya lagi ngopi, muka nyelo, mau sore-sore atau pagi-pagi, sambil makan roti, sambil makan pisang, berpikir, ya Allah, kalau aku seandainya ada pulus, umpama sekian, aku nak sedekah, aku nak ngenjuk sebulan, niat kan sudah. Walaupun ada tak kata sudah. Tapi tak usah diomong ke sama orang, dia hati deh. Diomong sama orang, dia juga nak ngenjuknya, pada tidak. Nah, jadi niat kita, yang niat-niat seperti itu, insya Allah kita diselamatkan Allah daripada penyakit-penyakit hati yang akan menghancurkan kita. Ya, ini jelas. Yang menghancurkan kita itu penyakit hati inilah. Kalau penyakit badan itu menghancurkan jasad. Kalau penyakit hati menghancurkan dalam-dalamnya. Diri kita hancur, batin kita hancur, zahir kita hancur, jiwa kita hancur. Hancur kan? Ibadah kita hancur. Hancur kan penyakit ini. Maka perhatikan dia. Karena ini kata Imam Ghazali, sesuatu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Bukan hanya belajar sholat deh. Bukan hanya belajar ilmu syariat deh. Yang wajib dipelajari itu belajar ilmu batin. Maksudnya belajar ilmu batin itu bukan berarti pacak mental doang, bukan. Bukan ilmu batin pacak terbang, bukan. Ilmu batin itu membersihkan diri kita, tazkiyatun nafsi bil mujahadah. Membersihkan jiwa kita dengan bersungguh-sungguh. Nah, itu namanya buat aflahaman tazakka. Beruntunglah bagi orang yang membersihkan jiwanya dari penyakit-penyakit hati, yang mana kira-kira marai wong bakal ngatoi wong lari, yang mana kira-kira ada wong yang bakal kita parai dia tadi, bakal dia cek ini, bakal dia cek itu, selamatkan iman kita, tinggal ke, jangan parai. Mana-mana kira-kira membahayakan kita, api lah tahu besar, parai itu bakal. Ya kan? Nah, seperti itu. Kita itulah yang salahnya, bukan kita nyalakan siapa-siapa. Kemudian wa amma qillatur rahmah bil muslimin. Adapun orang yang punya sedikit sifat rahmat, sifat kasih sayang terhadap orang muslimin, fadzalika yadullu ala qasawatil qalb. Ada orang yang enggak punya sifat kesian sama orang Islam. Itu merupakan sifat yang menunjukkan bahwasanya dia itu hatinya keras. Kalau kita tidak punya sifat kesian atau punya sifat rahmat terhadap muslimin, wa alal fazazati wal ghalazati, dan itu menunjukkan hatinya kasar. Ya, hatinya tabiatnya tidak baik. Wa kullu dzalika mazmum, segala itu tercela, segala hal itu termasuk hal yang tercela dan hal yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah apa yang ada di muka bumi, maka akan menyayangimu apa yang ada di langit. Kita berkasih sayang terhadap hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangi kita. Irham turham, kalau kau menyayangi, kau akan disayangi. Innama yarhamullah min ibadihi rahama, hanya orang-orang yang penuh sifat kasih sayanglah itu termasuk daripada hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sayang, Allah sayang. Kalau kita tidak sayang, Allah tidak sayang sama kita.
Maka kita harus punya sifat tersebut. Nabi Muhammad juga bersabda, la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyin. Rahmat Allah, sifat kasih sayang itu apabila dicabut pada diri seseorang, berarti itu tanda orang yang rugi. Tidak akan dicabut rahmat Allah pada diri seseorang kecuali orang itu orang yang merugi. Kalau orang tak dapat sifat kasih sayang, orang tak dapat sifat kesian sama orang, berarti orang itu orang rugi. Pacak memandang orang sebelah mata, tapi tak pernah punya sifat kesian sama mereka. Makanya dikatakan barang siapa yang tidak menemukan di dalam hatinya sifat kasih sayang, sifat lemah lembut terhadap setiap muslim, wala siyama ala ahlul masaib wal balaya, terlebih khusus ketika kita melihat Palestina, rakyat Islam disiksa, dibunuh, tak ada sedikit pun rasa iba. Wahluddik fi wal maskana, ingat orang miskin, ingat orang saya, tak ada sedikit pun pandangan rasa iba. Pada likali kasawati qalbihi, itu tanda hatinya keras. Paling tidak ada kesian, walaupun ada yang ni kesian tapi tak pacak mantu, tak bisa diomongkan lah. Kalau ada kesian mantu tidak masak. Kadang-kadang orang tu cuma bisa kesian. Nah, ketika dia kesian itu sudah termasuk dia hamba yang sayang, hamba yang ada kasih sayang dalam dirinya. Tapi kalau cak-cak tak tahu, bukan urusan dia. Nah, itu berarti hatinya keras. Kemudian imannya lemah dan jauh dari Allah Ta'ala. Allah itu kan punya sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Maka Allah tu, Allah tu pengasih, Allah penyayang. Makanya Allah katakan, kalian itu, kata Allahnya, jangan tuntut aku untuk rezeki besok. Sebab aku tak pernah nuntut kalian itu untuk beramal besok. Tak pernah dituntut Allah. Kalian nak beramal tidak besok, terserah. Tapi jangan tuntut aku untuk memberi rezeki besok. Cukup nikmati bagian yang ada dengan sudah dibagikan Allah rahmat itu. Tinggal kita nyoba mak mano. Itu antara perhatian yang harus kita perhatikan. Kemudian suuzon, sekarang suuzon, berprasangka buruk dengan orang Islam. Mak mano? Itu hukumnya tercela, sangat buruk. Rasulullah bersabda, haslatani laisa fauqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal, tidak kata lagi di atasnya kebaikan, paling tinggi perbuatan berikut ini. Kata Rasulullah SAW, tak kata lagi yang mucuknya, paling silam dia, tali berapa sudah, sudah mulut tingginya sudah, tak kata lagi yang mucuknya. Apa? Husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Berprasangka baik dengan Allah, berprasangka baik terhadap manusia. Itu paling tinggi sifat sudah. Dan kalau punya sifat mikro ini berat memang. Itu hidupnya tenang. Tidak pernah gelisah hidupnya. Dia betul, tak kata musuh. Prasangka baik kan? Sama tu. Padahal mengatur itu. Ya, tetap ada prasangka baik. Nah, itu hidupnya batinnya nikmat. Lari tak cepat kecut. Rambut tak cepat berubah. Ya, kena tak kata prasangka buruk sama orang. Tapi kalau sudah ubanan, tetap ubanan pula. Itu. Jadi, kata Rasulullah, dan ada dua sifat juga yang tidak kata di atasnya yang paling buruk. Dia sudah paling buruknya sifat. Apa? Berprasangka buruk dengan Allah, berprasangka buruk dengan manusia. Nah, itu paling buruk sifat. Apalagi berprasangka buruk dengan Allah. Allah ni mana? Tak adil sama aku. Akik mutuk-mutuk pula. Aku sudah semayang subuh, bangun jam 3. Sudah solat, sudah minta, lah ngaji, lah berzikir, lah itu, baca Quran. Masih hidup aku saya. Masih kena. Itu namanya suuzon sudah. Itu kita sudah berprasangka buruk dengan Allah. Tak salah sebut ke. Jadilah seorang hamba yang benar-benar ubudiyahnya dengan Allah itu. Tidak menuntut apa-apa. Hanya mencukupi hak kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah, selesai. Husnuzon tu sama Allah. Sambil kalau bahasa kita ni senyum deh ngadep hidup ini. Hidup ini sudah susah. Kalau kita susah kan tambah susah. Jadi tak usah kita susah-susah kan. Hidup kita jalani deh. Mana yang baik kita bersyukur, mana yang bagi kita tak dapat kita terima. Dan jangan motok. Sudah itulah bagian hidup kita. Dan ingat, setiap hari kita berjalan di dunia ini semakin kurang umur kita. Semakin kurang waktu kita tinggal di dunia ini.
Apalagi waktu. Waktu tak pernah nunggu kita. Ada tak waktu nunggu kita? Mana pernah waktu nunggu kita? Dia tak pernah peduli dengan kita. Tinggalkannya kita. Kalau kita lambat memanfaatkan dia, liwat dia. Tak bakal balik lagi waktu itu. Nah, oleh sebab itulah, jadi tak usah kita berasangka buruk dengan Allah. Terserah nak ngenjuk nak idak. Nak ngapakan terserah. Sudah minta, sudah berusaha. Jangan prasangka buruk. Kata Allah, ana inda zanni abdi. Aku ni bagaimana prasangka hambaku dengan aku. Kalau hambaku nyangka aku baik, aku lebih baik lagi. Kalau hambaku nyangka aku buruk, nah rasa aku baik akibatnya. Rasa sangkaan kau itulah yang menyesatkan hati kau. Kita sesak, dibuat sesak. Tidak sesak, kita nyesek diri dia. Nah itulah manusia ini. Maka psikologi suruh dengan makhluk. Tak boleh tengok. Assalamualaikum. Tak nyawab. Benci dengan aku. Minjam sama tetangga. Minjam sandok. Minjam piring. Tak katik di tetangga. Tak demenian sama aku cak tetangga ni. Suruh lah itu. Tak tahu memang tak katik. Yang piring tu. Tak tahu tak nyawab salam kuping. Pekak. Ya, kita ni kan kalau berjalan kadang-kadang kan lengah. Tidak tu fokus. Kan macam itu, makanya di HP itu ada autofokus. Kadang-kadang kita tak ada fokus, tidak ada fokus. Jadi kadang-kadang berjalan, kalau sudah lihat, berjalan kan, oh ya astagfirullahaladzim, si Anu tadi nyegitin aku. Waalaikumsalam, aku sudah depan sana. Nah itu kan, nah itu sifat kita. Jadi tak usah suuzon. Mak mana suuzon dengan muslimin, contohnya. Kita menyangka mereka itu jahat. Ucapannya, perbuatannya, padahal kejiwaannya baik. Tapi kita sangka jahat tu lah. Ecak-ecak dia tu baik. Ada maksud dia tu. Nah, macam itu. Dia tu ecak-ecak dia, marak-maraki. Oh, ngakap-ngakap ni. Nak berasan dia tu. Nak mulai suzon. Padahal aku dah kata masalah apa-apa. Ya baik, kalau dia tu punya duit banyak. Dengan caranya mungkin macam itu. Suzon. Tak boleh ngomong benda di suzonnya. Pokoknya apa yang ditampakkan baik dibantahnya macam itu. Itu suzon namanya. Nyangkung tak terbaik itulah. Nah, apa? Itu yang lebih dahsyat. Ada lagi dia menyangka ucapan kaum muslimin, perbuatannya allati tahtamilul khair wasyarr ala jadi besar. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, tetap disangkanya buruk. Tetap disangkanya buruk. Padahal ada kemungkinan baik. Tapi tetap disangkanya buruk. Nah ini suuzon dulu. Cuman lebih rendah dari yang pucuk tadi. Kalau yang pucuk tadi agak dahsyatnya itu sudah. Yo, monis sudah. Suuzonnya sudah berlebihan. Nah ini. Jadi mak mana yang paling harus kita lakukan husnuzon. Husnuzon mak mana berprasangka baik itu. Setiap perbuatan muslimin, ucapan mereka, tingkah laku mereka, secara zahirnya baik, kita tetap berprasangka baik dengan mereka. Jadi aku doang ni, masya Allah, jatuh. Ada saya, minta upah. Susah itu namanya. Minta ada maksud, ada biasaan. Nak ngejok adik aku, nah dah. Jadi apa namanya, kita tak usah suzon. Minta jatuh. Nah, lepaskan jiwa. Kalau kita punya sifat seperti itu, memang uang yang mudi ke kita, dia menang, tapi dia jatuh. Ada orang ni kadang-kadang memanfaatkan keadaan. Itulah kata Imam Syafi'i itu. Kalau jadi manusia, jangan menkabid. Menkabid itu galak mengemud. Kalau galak mengemud itu natang ke musuh. Ya, natang ke musuh. Dan juga jadi manusia, jangan terlalu banyak senyum. Jangan terlalu ceria. Kenapa? Natangkan kawan tak baik. Ya, kalau kita terlalu ceria, terlalu ramah sama orang pasti nyangkut, itu patut dibudi tu yang itu. Jadi kata Imam Syafi'i, jadilah orang yang tengah-tengah. Tidak melenggut, tidak terlalu ceria, senang-senang lah. Ada waktu-waktunya, tapi jangan melengutnya. Tengok orang tak sunah-sunah lah itu. Kecak nak yang kembal orang itu kan. Begitu pun sebaliknya. Terlalu ramah sama orang tak boleh juga. Dimanfaatkan. Seperti itu maksudnya. Jadi artinya kita ni jangan suuzon, jangan bersangka tidak. Pokoknya berusahalah. Fa'mal ala zalika juhdak. Bersungguh-sungguhlah. Minta tolong sama Allah. Allah itu wali taufik. Orang yang husnuzon hidupnya tak bakal susah. Bahagia terus dia punya hidup. Walaupun tak punya apa-apa. Tapi dia bahagia. Kenapa? Dia tak pernah nyangka orang buruk.
Tak jadi kebeban fikiran dia. Dia metu, dia mengucap salam, dia negara kurang, orang tidak negara dia. Tak kata fikiran lagi dia. Tidak pernah suuzon. Dia nak negara dia, tak negara. Lantaklah situ. Yang penting anak tetap Assalamualaikum. Ketemu, apa khabar? Dia nak negara. Lantaklah situ. Hatinya bersih. Tidak ada suuzon sama orang. Weh, awet muda tu. Tidak cepat berkerut lainnya. Tidak ada fikirnya. Kalau kita kan tak kita fikir ke, apalah dia tu cak ini sama aku apa aku nak salah, apa aku tak usah dipikirkan. Yang penting kita laksanakan hak muslim dengan kita, hak sesama muslim kita tunaikan. Kalau dia tidak melaksanakannya bukan urusan kita. Yang penting kita yang melaksanakannya, titik. Dia tidak, sudah Assalamualaikum, tak jawabnya, sudah, apa urusan kita. Lah dia tak jawab, dia yang berdosa. Jawab salam hukumnya wajib. Dia yang berdosa. Apa kita nak fikirkan? Sudah cak itu lepas dan lepas kita. Lega kita punya jiwa. Datang ke masalah, kenapa lah orang ini mengut-mengut sama aku, tak ada teman sama aku. Tak usah dipikir ke. Urusan dia nak mengut, lari dia lari gedek, lantaklah dia. Kenapa kita nak fikir ke? Yang penting aku ke masalah nak solat, nak ibadah, bukan nak mengurusi dia. Titik. Aman gitu. Husnuzon kita, tak kata suuzon sama orang talak ke lausan dia. Anak tak kata poin, anak tak kata kekuasaan untuk maksa orang untuk supaya nurut sama aku, tak kata. Kita mana ada kekuasaan itu. Tapi orang tu serah orang, kita yang penting kita yang berbuat baik. Jangan kita nuntut. Itulah kemarin tu ada manusia yang punya hak minta dituntut haknya dengan orang kan. Ada orang yang dia mencukupi haknya orang dengan dia, tapi orang tak mencukupi haknya dengan dia. Ada je itu manusia. Dia tak nuntut, tidak terserah. Yang penting aku mencukupi hak orang itu dengan aku, selesai. Masalah orang itu nak mencukupi hak dia dengan aku, tidak terserah. Artinya macam ini. Kalau kita kondak pergi diundang orang, ya kita pergi, kita diundang orang, kita pergi. Ketika kita mengundang orang itu tidak datang. Berarti kan orang itu tak mencukupi hak kita. Tidak peduli. Biarlah. Yang penting aku mencukupi hak dia. Itu yang hebat itu. Kadang-kadang kita tidak kan. Kalau kau tak pergi, aku tak pergi juga. Nah, maaf baik aku nak pergi. Nah, itu berarti kita tak mencukupi hak dia. Nah, itu tak usah kita fikirkan yang cak itu. Tak ada. Yang penting kita cukupi. Hakul muslim alal muslim, khamsun, kata Nabi kan. Hak muslim dengan muslim itu kan ada 5. Menjawab salam, menjawab bersih, menjawab undangan, ya itu kan hak-hak kita tuh. Kemudian apa namanya yang mana dituntut dalam Islam kita laksanakan sudah. Masalah dia nak malas tidak, bukan urusan kita, ajalah kau. Nah kita husnuzon, nah itu lemak hidup kita, lemak santai hidup kita, tidak jatuh pikiran. Belajar yang cak itu. Insya Allah kalau kita baca melatih diri kita cak itu, penyakit darah tinggi lewat dari kita. Kita ingat sebab penyakit darah tinggi dia cak itulah. Galak kita fikir ke, galak jadi beban kita. Sebenarnya dilepas ke dia, husnuzon dia lah sudah. Nikmati hidup itu, bukan kita sulit ke hidup kita. Wa minal muhlikatil azimah. Nah ini sekarang habis bab tentang suuzon sama husnuzon. Nah sekarang di antara hal-hal yang bakal menghancurkan kita, yang sangat, jam 11 hari ini, 21. Yang menghancurkan kita, hubbud dunia. Nah ini yang paling bahaya ini. Mencintai dunia, wa iradatiha, dan menginginkan dunia. Wa syiddatul hirsi 'alaiha wa raghbah fiha. Dan benar-benar ingin mendapatkan dunia, benar-benar dengan keinginan yang sangat. Cinta dengan kedudukan, cinta dengan harta, cinta dengan pangkat. Tamak, mak mana caranya aku naik pangkat. Mak mana caranya aku dapat duit banyak. Itu tamak. Kalau yang sudah punya sifat tamak ini, tidak pernah peduli lagi dia. Siapa bersikatnya? Dulu. Wasih wal buhul. Ujung-ujung kalau yang sudah tamak sama dunia, pasti dia punya sifat pelit. Getah basah dia. Ya, pelit dia. Wa fadlu hadal mazkurat min sifatil muhlikat. Yang tadi disebutkan itulah sifat-sifat yang bakal menghancurkan kita dan termasuk akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian di antara barang siapa yang mencintai dunia dan ingin mendapatkan dunia dengan berlebihan, tamak di dalam urusan dunia, besar keinginan untuk mendapatkan dunia,
faqad ta'arrada bidzalika li khatarin azim. Berarti dia telah mengarah kepada tempat yang sangat berbahaya. Sudah dia bagi situ. Masukinya tempat itu sudah dimasukinya. Wa wa'idun minallah syadid. Ingat, janji Allah, ancaman Allah itu dahsyat bagi orang yang sudah melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah sebut ke dalam Al-Qur'an? Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan tepati amal mereka. Fiha, di dalam mencari dunia, kami injuk. Nak pengen dunia, kami injuk di Allah Ta'ala. Wahum fiha la yubhasun, mereka tak mungkin rugi kalau urusan dunia. Kami beri je Allah. Tapi ingat je Allah, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Kalau dunia aku puaskan, kata Allah Ta'ala. Aku beri ke galau, nak apa? Tapi ingat, bagian akhiratnya tidak dapat apa-apa lagi kecuali neraka, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan seluruh amal yang dia lakukan di dalam dunia akan dibuat sia-sia oleh Allah Ta'ala. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan menjadi hal yang batil, tidak diterima oleh Allah. Tinjuk mayuridu harsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ingin bagian ladang dunia, kami beri, ya Allah. Nak bagi dunia, tinjuk. Tapi ingat, kama lahu min fil akhirati min nasib. Jangan harap bagian lagi di akhirat. Cukup kau dunia ini, akhirat selesai kan. Nah, tinggal kau pilih. Ada yang milih dunia, karena dia ngomong, akhirat itu kan ada. Sekarang dunia dulu, kita nikmati dunia dulu. Yang bicara tak boleh nikmati dunia itu siapa? Nah, kita hidup di dunia ini berarti kita nikmati dunia. Kan kayak itu. Jadi tetap bukan bicara nikmat dunia. Yang tak boleh itu kalau kita sudah punya sifat tamak dengan dunia, sifat yang berlebihan dengan dunia. Makanya Allah sebutkan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang ingin cepat, kami cepat ke. Mana sya'u liman yurid, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi orang yang kami inginkan. Summa ja'alna lahu jahannam, lalu kami akan jadikan untuk neraka jahannam. Yaslaha mazmuman madhura, dia akan terpendam di situ dalam keadaan terhina. Ya silahkan, ku beri ya Allah Ta'ala. Wa man aradal akhirata, barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut, dia beriman dengan Allah Ta'ala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usaha mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Tinggal pilih, tak kata paksuan. Antum kita nak ngaji dunia, fadol. Kita nak ngaji akhirat, silahkan. Tapi ingat, ada batas garisnya. Ada batas garisnya. Antara banyu sama minyak itu tak menyatu. Antara banyu sungai dengan banyu laut itu ada pemisah. Tidak bakal sama. Dunia sama akhirat tidak bakal sama. Beda. Jangan ngatakan dunia akhirat sama, tidak. Memang dunia sarana untuk nyampaikan kita akhirat. Memang dunia sarana untuk nyampai kita akhirat, tapi sarana yang mak mano. Bukan seluruh sarana dunia ini dapat nyampaikan kita akhirat. Ada sarana-sarananya. Itu yang penting nyampai kita akhirat. Kita makan untuk hidup, apa hidup untuk makan? Kan makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, jabaran. Rakus. Kita hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Makan untuk hidup, untuk makan. Makan untuk hidup. Nah itu bisa jadi sarana untuk akhirat. Kenapa? Aku makan untuk taat. Nah itu maksudnya. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, kata Allah. Dan kami umpamakan bagi mereka tentang kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Air tersebut, air hujan tersebut bercampur kepada tanah. Kemudian tanah yang kering tadi tumbuhlah darinya tanaman-tanaman.
Setelah itu menjadi kering lagi. Fa asbaha hasiman tadruhu riyah. Dia menjadi kering lagi, kemudian diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Tengok seperti dunia itu, seperti hujan yang turun di tanah yang tandus. Begitu nyampak tanah tadi subur, tumbuhlah tanaman. Begitu kemarau lagi, kering lagi. Itu kering lagi, ditiup angin terbang tanaman-tanaman yang kering tadi. Itu dunia Allah Ta'ala. Yang kau kerja itu. Yang kau kerja itu bakal habis, itulah itu dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hebat Allah mengumpamakannya. Kemudian tidak sampai di situ, di surat Al-Hadid Allah umpamakan juga. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah bermain-main. Lahwun itu permainan-permainan anak seperti permainan anak-anak kecil. Zinatun, dunia ini adalah perhiasan. Lemak nengoknya, Masya Allah. Nengok alam dunia ini, Masya Allah. Wa tafakhurun bainakum. Dunia ini akan menjadi kebanggaan di antara kalian. Wa takasurun fil amwal wal aulad, saling bangga membanggakan di dalam harta dan anak. Itu dunia, kata Allah Ta'ala. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuhu. Seperti hujan yang turun, yang membuat para petani menjadi heran. Hujan tadi menumbuhkan tanaman. Sumayahiju, kemudian tanaman tadi berubah. Fatarahu musfarron, berubah kuning. Tadinya sobek, berubah kuning. Sumayakunu hutama, ujung jadi kering. Petani tadi heran, tadi sobek, ngapa jadi kuning, ngapa jadi kering? Itulah dunia. Jadi dunia itu tak kata yang abadi. Kalau kita nak nyingok contohnya, anak sudah sering contohkan. Nyingok di badan kita kan. Tak usah kita nyingok ke tanaman jauh gini. Nyingok di badan kita. Kita punya kuku ni berapa kali kita motongnya dalam sebulan. Nah itu menandakan dunia tu tidak, itulah dunia. Hilang ada. Tidak abadi tak. Kalau dia abadi tak ada tak gitu. Rambut itu rambut kita potong, itulah tanda dunia. Ada tumbuh lagi, hilang lagi, tumbuh lagi, itu dunia. Seperti itu, seperti Allah contohkan dalam Al-Quran itu. Datang banyak, numbuhkan tanaman, tiba-tiba kering, habis, hilang lagi. Itulah. Kemudian wa fil akhirati azabun syadid, dan nanti di akhirat ingat ada azab yang sangat dahsyat. Wa maghfiratun minallah, dan ada juga ampunan dari Allah. Wa ridwanun, dan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya tipu daya belaka. Fata morgana, kalau bahasa apa? Bahasa inteleknya itu. Kalau kita berjalan di tengah panas tak, kalau kita nyingok aspal atau nyingok tempat yang terbuka, itu kejingokan pecah ada banyu kan? Nah itu fata morgana, hayalan belaka. Itulah dunia ini adalah tempat hayalan-hayalan baik. Hayalan tulul amal, tempat berangan-angan baik dunia ini. Kadang-kadang mempunyai angan-angan tak nyampe, laju. Ya, malam punya angan-angan, besok punya keinginan, belum nyampe besok, dipanggil Allah Ta'ala. Itulah dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu biang kerok dari segala kesalahan. Jadi kalau kenapa yang melakukan kesalahan, karena dia cinta dengan dunia. Kenapa yang berbuat maksiat, karena dia cinta dengan dunia. Kalau dia tidak dengan dunia, dia menjauhi dunia, maka dia tidak akan jatuh pada perbuatan salah. Maka Rasulullah menyatakan, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah." Seandainya dunia itu timbangannya sebesar sayap nyamuk. Timbangannya sebesar sayap nyamuk, masa kau kafiran minha surbatama, maka orang kafir tidak akan pernah diberi minum oleh Allah Ta'ala. Seandainya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya darun liman la daralah. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Wa malun liman la malah. Dunia ini adalah harta bagi orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aklalah. Dan orang yang mengumpul ke dunia, numpuk dunia, adalah orang yang tidak punya akal. Beda kalau dunia itu ngejer.
Kalau kita menggebu-gebu untuk dunia itu berbeda dengan dunia orang aja. Ada wali Allah, ada orang soleh berduit, ada. Banyaklah ulama-ulama yang berduit. Banyak, ustaz lemak ada mobil ada motor. Ya mungkin kena ilmu yang diamalkan. Tergantung dari uang itulah. Kalau uangnya hubud dunia, ya dia dapat dosa bagian dia itulah. Tapi bukan berarti uang yang tidak hubud dunia kemudian harus hidup miskin. Tidak, bukan itu maksudnya. Hubud dunia itu dia sudah melebihi takaran kebutuhan dia sudah. Dia sudah cukup, masih nak nyari lebih. Nah itu namanya hubud dunia, cinta dunia. Bukan berarti kita mencari kebutuhan kita, bukan. Kalau untuk mencari kebutuhan kita buat makan, buat mencukupi kehidupan kita, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu ketika kita sudah cukup, nak lebih. Nah itu yang tidak boleh. Itulah jadi tamak. Rakus akhirnya. Ngejokan hak wong. Hakmu hakku. Nah itu yang tidak boleh itu maksudnya. Jadi kalau untuk kita mencari duit untuk kebutuhan makan, kehidupan kita, silahkan, tidak kata larangan. Jualan. Aku pengen punya mobil, kenapa aku ni banyak anak, banyak keluarga, lajulah, ada kata larangan. Siapa melarang? Lah kata. Nah, itu kan kebutuhan. Silahkan cari kebutuhan kita. Cuman ingatlah, makanya Nabi mengatakan, man ahadza minad dunya fawqa ma yakfi, barang siapa mengambil bagian dari dunia melebihi kebutuhan dia, melebihi kecukupan yang dia sudah cukup untuk dia, akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur, sama baik seakan-akan kematian yang dia ambil dia tak dengaso. Itu kata Rasulullah. Sama baik dia kematian yang dia ambil tapi dia tak mengaso bahawa dia akan mati. Kalau dia ngambil dunia di atas sesuatu yang sudah dicukupkan Allah untuk dia. Makanya qanaah di situ itu termasuk qanaah juga. Qanaah itu mohon maaf bukan berarti kita cari duit dapat 20 timur, itu juga qanaah. Qanaah itu ketika kita sudah cukup. Nah itu qanaah juga, cukup sudah. Hidup kita cukup, sudah qanaah. Jadi yang ada yang rizki-rizki itu ya kita bagian Allah Ta'ala, mungkin Allah lebih ke buat kita. Cuman ingat bagian rizki itu bukan hak kita kalau. Allah mungkin ngetes, nah jingok biarlah dia dah cukup, dia lebih tidak apa-apa, aku nak jingok ke dia tak dia ni. Sedekah tak dia ni. Membagi tak dia ni? Berarti ke tak dia ni? Nah itu dijingokkan Allah Ta'ala. Kalau umpama lancar, nah sudah terus ke. Kalau umpama banyak-banyak cerita, stop ke. Berhentilah, tak kena jadi berduit. Nah ini lagi saya ni. Nah seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang diberikan Allah dengan kita ni untuk ujian untuk kita. Untuk kita jalankan sesuai tempatnya. Ini kata Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di pagi hari hammuhu dunya, pikirannya sumpah mikir ke dunia, pagi buta lah ngejar ke duit, pagi buta lah sumpah mikir ke duit, sattatallah alaihi amrah, maka Allah akan berantakkan segala urusan dia. Pagi itu kita sholat, kita ibadah, kita qiraatul Quran, kita berzikir. Pagi dulu mikir ke dunia. Ini pagi-pagi bangun tidur sudah susah mikir ke dunia. Malah ditambah diberantakkan Allah urusan kita. Sudah tu apa? Wa farraqu alaihi bai'atahu. Allah akan bubarkan segala barang-barang yang dia bawa. Apa yang punya dia akan Allah, permasalahan-permasalahan dia akan Allah hancurkan dalam. Wa ja'ala faqrahu baina ainih, dan Allah akan jadikan kemiskinan di hadapan mata dia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan mendatangi dia kecuali hanya yang sudah ditentukan Allah baik. Tak kata lebih, tak kata bonus, cukup sudah. Nah itu makanya kalau pagi tak usah mikir ke dunia dulu. Fokuslah qiraatul Quran, fokuslah berzikir dulu, berikan waktu pagi untuk Allah Ta'ala, tenangkan jiwa kita. Kalau kita fikirkan, selesai, kita sholat, kita berjalan, kita keluar, nah itu baru kita jalani. Waktu pagi tak usah kita fikirkan dulu dunia, lepas kalau dulu dunia. Kosongkan kita. Allah mintakan berikut waktu. Waktu pagi kosongkan untuk aku, waktu malam kosongkan untuk aku juga. Kalau kalian tak baca setiap saat untuk aku, bagi 2 waktu sehari deh. Pagi kosongkan untuk aku,
Malam sebelum tidur, kosongkan waktu untuk aku. Berikan waktu untuk Allah. Maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Ini pesan Rasulullah sallallahu. Sekali lagi belum Isa Sekali lagi hadis. Kata Rasulullah mengatakan, az-zahada fid dunya turihul qalbi wal badan. Sifat zuhud dari dunia, menjauh dari kesibukan dunia, itu akan membuat hati dan badan tenang. Tidak banyak pikiran kita. Wa rauba fid dunya, sedangkan berkeinginan menggebu-gebu dengan dunia, tuksirul ham, akan menambah sumpah, akan menambah gelisah. Ya, apalagi kalau kita fokuskan untuk beli sesuatu, tambah sedih kita, mesti dapat. Salah pikiran kita, tegang. Wal batalah, mengandung. Nah, sifat mengandung tidak boleh juga. Tukusir dalam mengeraskan hati, kata Rasulullah. Jadi kalau apa lagi lanang, kalau lanang itu jangan ngandung, cari gawean. Apa deh, yang pacak digawi ke. Jangan ngandung, cuman pacak nada deh, cuman pacak minta. Tapi jangan cari gawean. Mana pacak begawi, melok begawi. Sebab mengandung itu mengeraskan hati. Nah, kita tak tahu hati kita keras apa tidak. Kalau kita lah punya bini, kata gawean, metu dari rumah. Jangan mendep di rumah, metu, cari solusi mak mano. Kalau kita mendep di rumah baik, itulah terkontrol hati aku. Itulah. Akhirnya keras hati kita. Orang kalau sudah pengangguran tu rata-rata tekak. Apalagi biasa nak bergawi, tekak dia. Aku tu biasa keluar. Kata gawi, apa gawi ke yang mana pacak? Itu kata Rasulullah SAW. Nabi tu tak demen dengan laki-laki penganggur. Kalau pacak bergawi, usaha. Apa dia yang pacak diusahakan, usaha tu. Jangan dia laki je bergawi, lakinya tak bergawi, bini bergawi, tambah salah lagi. Bininya duit, dia terjaga di rumah. Salah pula cak itu. Harus benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian mampu untuk menikah, baru nikahlah. Kalau tak mampu, jangan dulu. Itu maksud Rasulullah itu. Seperti itu kurang lebih. InsyaAllah kecintaan kita dengan dunia kita batasi dengan segala macam ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita sambung lagi malam Khamis depan. Semoga disihatkan Allah, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan insyaAllah malam Khamis depan belum nisfu malam Jumat nisfunya kalau tak salah insyaAllah. Mudah-mudahan kita sehat afiat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.